Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini harus bacakan Syahganda Nainggolan ya, tokoh yang saya kagumi ya, pikiran-pikirannya itu ya, apa refleksinya ya. Tapi hari ini mau diputus jadi apa? Mau divonis ya di Pengadilan Negeri Depok gitu. Jadi siapa sih saya dengan Nainggolan? Syahganda Nainggolan dituntut 6 tahun penjara. Kasusnya berita bohong. Ini berita hari Kamis 1 April 2021. Jadi cepat ya. Jadi jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Syahganda Nainggolan 6 tahun penjara. Syahganda diyakini menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran yang berujung kericuhan demo Omnibus Law. Itunya dakwaannya. Itu ditolak itu sama itunya kan. Soal pasal-pasal nggak perlu. Sekarang kita lihat apa yang memicu dia ditangkap itu apa ya. Oh, kami sebut apa ya? Mana sih kasus salah. Nyari dulu. Nah, ini ketemu di Tempo ya, soal asal muasal yang bikin Syahganda Nainggolan tuh apa namanya diperkarakan di pengadilan. Kami itu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ya. KAMI sebut ada 5 cuitan Syahganda Nainggolan yang jadi barang bukti ya. Ini ada di tempo.co ya. Tempo.co Jakarta. Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Koalisi Aksi, Ahmad Yani mengatakan ada 5 cuitan Syahganda Nainggolan yang dijadikan barang bukti. Tutup ya. Atas kasus dugaan menyebarkan berita bohong atau hoax melalui Twitter. Yang kita dapat BAP, berita acara pemeriksaan, ditunjukkan seingat saya ada 5 tweetnya Pak Syahganda, kata Yani kepada Tempo, yang kemudian mengirimkan 4 dokumen tangkapan cuitan Syahganda. Tempo kemudian menelusuri cuitan tersebut di akun Twitter ya. Cuitan pertama 12 September 2020, akun @Syahganda mengomentari sebuah berita tentang Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut calon kepala daerah didanai para cukong. Itu terkenal ya ucapan Pak Mahfud tuh ya. Terus ini kata Syahganda, ini artinya pemerintah mengakui kedaulatan rakyat itu tidak ada, yang ada kedaulatan cukong-cukong. Itulah sebabnya KAMI mendorong perubahan untuk selamatkan Indonesia dari kekuasaan cukong-cukong, dalam kurung oligarki, kembali ke cita-cita proklamasi, cuit Syahganda. Cuitan yang kedua dari Syahganda itu tanggal 1 Oktober 2020 yang menyampaikan bahwa salah satu poin Gatot Nurmantio Presidium KAMI saat di Kerawang adalah mengutuk dan menolak rancangan undang-undang Omnibus Law yang menyengsarakan buruh. Selamat bergerak tokoh KAMI Iswan Abdullah, Roy Cinto, Abdul Hakim, Arif Minardi, Mirah Sumirat, dan lain-lain tokoh buruh. Selamat mogok nasional, sukses, cuitnya. Maksudnya cuit Syahganda sambil menyertakan tautan berita berjudul tolak Omnibus Law Cipta Kerja, butuh buruh akan mogok. Terus cuitan pada 10 Oktober Syahganda mengomentari sebuah unggahan akun Mas Piu Ori. Ini benar ya, ada aksi. Saya mau ikut aksi Selasa 13 Oktober di Bundaran HI meski pakai masker dan bawa face shield. Maklum dah senior sensitif terhadap COVID-19, ciut Syahganda. Pada 13 Oktober, Syahganda mengomentari berita tentang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut ada kekuatan asing di balik demo Omnibus Law. Terus ini katanya, makin malam makin sinting, lihat yang nuding. Sekarang Menteri Menhan Jokowi nuding aksi demo ditunggangi asing lah.
Jangan mencela-mencela KAMI atau asing yang lu tuding, ucap Syahganda dalam cuitannya. Pada cuitan kelima, yakni Ahmad Yani maksudnya tidak memberikan tanggapan layar, namun ia menyampaikan bahwa cuitan Syahganda terkait dukungan aksi dukungan untuk demo buruh. Pak Ganda apresiasi KAMI mendukung demo buruh dan mengucapkan bela sungkawa. Apa itu masuk provokasi? Saya nggak tahu, kata Ahmad Yani. Tempo berusaha mengkonfirmasi cuitan-cuitan yang disebut Yani sebagai barang bukti dalam BAP Syahganda kepada Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argoyono namun sejak Sabtu sore, namun hingga saat ini belum direspon. Itu ya cuitannya sekarang. Jadi itu yang jadi masalah, mengetik di Twitter itu bisa berurusan dengan pengadilan karena dituduh memprovokasi sehingga terjadi keonaran, demonstrasi yang bikin ricuh. Apa betul sih cuitan itu bisa membuat onar? Apakah orang lain itu nggak punya aspirasi yang sama? Bukannya kemarin tuh waktu demo itu begitu hebatnya Syahganda sampai bisa menggerakkan demonstrasi hampir merata di seluruh kota-kota besar ya, menolak Omnibus Law. Apa karena cuitan itu? Kayaknya kok menurut saya sih enggak sih. Ada kesamaan nasib kalau Omnibus Law itu diusahkan ya sebagai undang-undang kan. Nggak tahu lah. Yang penting kita lihat nanti hasilnya gimana ya. Siapa sebenarnya Syahganda itu? Kita cari lagi ya. Nah, ini ada berita dari Tempo ya. Siapa sebenarnya Syahganda ya? Buat generasi milenial itu mungkin perlu ya. Jadi dia itu bukan orang baru dari pergerakan sebagai aktivis ya. Sekarang kan posisinya sekretaris Komisi Kerja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI atau KAMI ya. Dan ditetapkan tersangka kan tanggal 14 Oktober 2020 karena diduga untuk tweetnya yang 5 cuitan di Twitter itu menimbulkan keonaran demonstrasi dan yang bikin onar dan rusuh yang dalam konteks menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu ya. Dijerat dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE atau pasal 160 KUHP tentang penghasutannya. Tapi dia sebenarnya jejak perjuangannya sudah panjang ya. Dia kan lahir tanggal 27 November 65 di Medan. Kalau Habib Rizik 24 Agustus di Jakarta. Jadi dia satu umur ya. 27 November. Kalau Habib Rizik 24 Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi lebih tua 4 bulan Habib Rizik. Dan pendidikannya sempat mengenyam sebagai mahasiswa di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan drop out karena aktivitas politiknya menentang Orde Baru, dipecat rupanya gitu. Zaman Orde Baru kan begitu demo sebentar dipecat ya, dari kampus. Dia jurusan geodesi dan aktif selama kuliah itu di forum kelompok diskusi MSC, yaitu Mahasiswa Student Center Institut Teknologi Bandung. Itu masa jejak aktivitas Syahganda. Nah, di zaman reformasi dia itu motor atau aktif di Partai Daulat Rakyat dan menjadi caleg dari Partai Merdeka waktu itu zaman reformasi daerah pemilihan Tangerang. Kemudian dia pindah ke Partai Golkar dan menjadi calon Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Barat 5 2009. Terus kemudian tahun 2007 dia mencuat lagi sebagai salah satu tim sukses pasangan presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY dan Yusuf Kala. Dan jasa untuk sebagai tim pemenangan dia menjadi komisaris ya, PT Pelindo. Syahganda. Nah, kemudian
Dia pada tahun 2010 Syahganda itu mendirikan lembaga kajian ya publik Sabang Merauke Circle, dan tahun 2015 berhasil dia meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia. Jadi orang pandai nih Syahganda ini ya. Tahun 2015 berarti usianya itu kalau lahirnya tahun 65, usianya 50 ya. Itu masih belajar ya, pembelajar sejati ya. Sedangkan Habib Rizik dalam usia 56 mendapatkan gelar doktor kemarin ya, 2011. Luar biasa ya. Jadi banyak orang pandai di Indonesia, termasuk Habib Rizik dan Syahganda Nainggolan yang memiliki posisi politis yang menjaga jarak dengan kekuasaan ya. Dan kemudian jadi disertasinya kalau Habib Rizik itu kan bahasa Arab ya, kalau disertasi dari Syahganda itu analisa pengaruh jaminan upah layak, jaminan sosial dan solidaritas sosial terhadap kesejahteraan buruh. Jadi dia memihak atau punya concern terhadap buruh ya, terhadap nasib buruh di Indonesia, khususnya dilihat dari segi upah ya. Itu disertasinya tentang upah buruh ya. Sedangkan Habib Rizik disertasinya itu tentang pemikiran keagamaan ya. Kalau nggak salah judulnya itu Mana Yutamyiz Bainal Usul wal Furu' fil Aqidah Wasyari'ah wal Akhlaq fi Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Jadi tentang pemikiran keagamaan ya dalam bahasa Arab. Nah, sementara di era Presiden Jokowi, kalau di SBY dia menjadi tim sukses, kalau di era Jokowi dia menjadi tim ini, bukan tim sukses, tim pengkritik. Dia muncul lagi sebagai aktivis, menjadi sekjen ikut hadir ya dalam deklarasi KAMI pada Agustus 2020. Kata Tempo Agustus, kalau nggak salah tanggal 18 Agustus saya ikut ya deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi ya. Saya lihat ya Syahganda itu sama Pak Gatot Nurmantio dan lain-lain. Ada Rocky Gerung yang datang terlambat pakai jin pelel. Dan saya ada di depan Rocky Gerung, saya ambil gambar dari baris paling pertama waktu mereka berdiri itu. Nah, rupanya dia menjadi orang yang penting di KAMI bersama Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio ya. Di KAMI itu ke Koalisi Aksi Khilafath Indonesia, Syahganda itu ditetapkan sebagai sekretaris ya Komisi Kerja atau Komja, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Itulah jejak ya perjuangan Syahganda, dan kelihatannya dia akan menghadapi buah, atau akan hari ini menghadapi vonis dari Pengadilan Negeri Depok karena jejak-jejak perjuangan yang mengkritik kebijakan politik penguasa. Saya selalu bersama dengan Syahganda Nainggolan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrul Jabila. Bersabarlah dengan kesabaran yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.